Selamat siang, kembali lagi bersama saya Wahida Ribitul Awalia dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Samarinda. Seperti video yang sebelumnya, video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah isu-isu global. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa data untuk mendukung argumen saya pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, saya mengatakan bahwa Kaltim, terutama Samarinda, merupakan wilayah yang sering terkena banjir. Saya juga membahas tentang dampak banjir dan pemicu banjir di Kaltim. Pada tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD melaporkan bahwa sejak tahun 2015, ada sebanyak 331 kejadian bencana di Kalimantan Timur. Seperti yang bisa dilihat pada grafik yang saya tampilkan, bencana yang sering terjadi di Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan dan lahan, disusul dengan gelombang pasang atau abrasi dan banjir. Dan bisa dilihat pada tahun 2017, bencana yang paling sering terjadi adalah bencana banjir. Data pendukung lainnya adalah peta bahaya banjir yang juga dibuat oleh BNPD. Di sini kita bisa lihat bahwa wilayah yang rawan banjir adalah wilayah Kutai dan Samarinda dengan tingkat bahaya yang tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, banjir juga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Pada tanggal 9 sampai 16 Juni 2019 terjadi banjir besar di 4 kelurahan di Samarinda, yaitu Bengkuring, Sempaja Timur, Gunung Lingai, dan Temindung Permai. Banjir tersebut merusak kurang lebih 17.485 rumah per kakak yang ada di kelurahan tersebut, dan nilai kerugian yang diperkirakan adalah sekitar 180 miliar rupiah. Nilai kerugian ini tidak hanya ditarik dari kerusakan properti masyarakat, tetapi juga kerusakan barang dagang bagi para pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut. Pada tahun yang sama, banjir terjadi lagi dari tanggal 22 sampai 28 Desember 2019 dan menyebabkan kerugian terhadap pihak petani di Desa Belimau, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Air banjir yang menggenang 245 hektar lahan pertanian yang sudah ditanami padi, jagung, dan lombok, dan dengan jangka waktu banjir yang panjang, membuat para petani terpaksa memanen tanamannya sebelum masa panen. Hal ini tidak hanya menurunkan kuantitas panen, tetapi juga kualitas panen. Salah satu pemicu banjir di Kalimantan Timur adalah berkurangnya daerah resapan air yang dikarenakan oleh beberapa hal seperti deforestasi dan pembuangan sampah sembarangan di badan sungai. Data pendukung yang saya dapat sajikan untuk membuktikan argumen ini adalah kurangnya luas hutan primer di Kutai Barat. Menurut World of Agroforestry, luas hutan primer yang dimiliki oleh Kutai Barat dari tahun 1990 sampai dengan 2010 mengalami penurunan hingga 42%. Penurunan ini disebabkan beberapa hal seperti deforestasi, konversi lahan, dan degradasi hutan bekas tebangan. Konversi dan degradasi hutan tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain, tetapi juga di kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh ditebang. Mereka melaporkan bahwa konversi dan degradasi hutan ini terjadi karena alasan ekonomi, dukungan kebijakan, serta program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Degradasi dan konversi lahan hutan ini menyebabkan wilayah tutupan hutan Kutai Barat berkurang, sehingga memudahkan bencana banjir untuk terjadi di wilayah tersebut. Dari data yang saya sajikan, bisa disimpulkan bahwa Kalimantan Timur merupakan wilayah yang rawan banjir yang disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya daerah resapan air. Bencana banjir yang terjadi di Kaltim membawa kerugian yang cukup besar, terutama di bidang finansial. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang efisien untuk menghentikan bencana banjir terjadi. Pemerintah Kalimantan Timur telah memberlakukan beberapa kebijakan dalam mengatasi masalah banjir. Salah satu upaya pemerintah adalah menerima program Biocarbon Fund. Biocarbon Fund adalah program dari Bank Dunia yang bertujuan untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 2% melalui kegiatan pelestarian hutan. Target penurunan CO2 adalah sebesar 22 juta ton hingga tahun 2024 dengan dana yang diberikan sebesar 110 juta US dollar. Selain program Biocarbon Fund, pemerintah Kaltim juga menerapkan kebijakan normalisasi sungai Karangbungus. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya,
Salah satu pemicu banjir adalah pembuangan sampah yang sembarangan di sungai-sungai di Kaltim. Sungai Karangmumus adalah salah satu sungai yang tercemar akibat sampah dan limbah masyarakat dan sekarang sedang dalam keadaan kritis. Hal ini tidak hanya mencemarkan air, tetapi juga mengurangi kapasitas tampung air sehingga air hujan lebih mudah meluap. Normalisasi dilakukan dengan pemagaran sempadan sungai dan penertiban pemukiman di pinggir sungai. Kebijakan ini dilakukan dengan harapan tidak hanya memulihkan air sungai Karangmumus, tetapi juga memulihkan daya tampung sungai sehingga air tidak mudah meluap ketika curah hujan tinggi terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.